Mas, tadi ada setan, ucap Ratna ketakutan. Sudah, kita ke kamar dulu, pinta Joko sambil mencoba memapah Ratna. Ratna yang ketakutan hanya bisa menuruti Joko. Seumur-umur dia tak pernah bertemu dengan yang namanya dedemit. Mas, jangan pergi, sini, temenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sementara itu, wis, meleo. Sudah, buka mata. Terdengar suara dan tepukan pelan di bahu Joko. Joko pun terperanjat. Dengan liar ia memandang sekitaran. Beruntung semua pocong itu sudah menghilang. Sudah, dipakai bajunya. Ayo pulang, pinta Mbah Warsih. Setelah memakai baju dan membereskan sisa ritual, mereka bergegas pulang ke rumah Mbah Warsih. Piye, wis kepenak awake? Bagaimana? Sudah sehat badannya? Tanya Mbah Warsih saat Joko hanya terus merebahkan tubuh di atas amben. Ia selalu membayangkan sosok perempuan cantik dan pocong yang ia temui malam ini. Sudah Mbah, kata Joko bangkit berdiri. Jadi bagaimana? Apa syarat yang diberikan oleh Danyang di sana? Tanya Mbah Warsih. Joko mengerutkan dahinya. Syarat? Ia tak mendengar apapun selain suara desiran dan gamelan. Lah iya, kan aku wis ngomong. Danyange bakal ngei syarat. Kowe sik bakal mbok lakoni sesuk. Lah iya, aku kan sudah bilang, Danyang itu yang akan memberikan syarat. Itu yang akan kamu lakukan besok, ucap Mbah Warsih tampak jengah. Apa ya Mbah? Saya tidak dengar. Jadi ritualnya gagal dong? Tanyaku kecewa. Mbah Warsih menatap Joko intens. Kamu itu disuruh apa? Tanya Mbah Warsih kembali bertanya. Lantas Joko menceritakan semua yang ia alami saat Mbah Warsih dan Sentot pulang. Dari suara aneh, pocong, gamelan sampai wanita cantik itu. Orang gila, kata Mbah Warsih menggelengkan kepala. Lantas ia masuk ke dalam kamar. Joko menolehkan kepala ke arah Sentot. Ia mencoba mencari jawaban di sana. Namun sepertinya temannya itu pun juga tidak tahu apa-apa. Setelah beberapa saat, Mbah Warsih membawa baskom yang tertutup kain. Tanpa sepatah kata pun, pria tua itu meletakkan baskom tepat di depan Joko. Entah kenapa, Joko membayangkan kalau baskom itu sebagai tempat menaruh uang lelayu untuk orang yang sudah meninggal. Ono duite. Tapi aku bingung. Ada uangnya, tapi aku bingung, kata Mbah Warsih. Maksudnya Mbah? Ya bingung. Iki kudune diresiki kanggo syarat sing diwenehi Danyange. Ya bingung. Ini harusnya dibersihkan dengan syarat yang diberikan oleh Danyang itu, ucap Mbah Warsih. Beneran Mbah, ada uangnya? Tanya Joko antusias. Mbah Warsih menggeleng. Tak percaya ada manusia seperti Joko. Mungkin yang ada di otaknya hanya uang, dan selangkangan. Mbah Warsih membuka baskom itu dengan menarik kainnya. Seketika Joko dan Sentot memekik saat melihat uang yang ada di dalamnya lengket dengan cairan mirip darah berbau anyir. Kamu tadi itu janji apa? Tanya Mbah Warsih kepada Joko. Sekali lagi Joko mengerjap bodoh. Ia sama sekali tak memberikan janji apapun kecuali datang lagi saat bulan purnama muncul. Tampak Mbah Warsih jengkel dan beranjak masuk ke dalam kamar. Joko dan Sentot hanya bisa saling pandang. Cukup lama orang tua itu di dalam. Sesekali tercium aroma kemenyan menguar dari dalam kamarnya. Pintu terbuka. Mbah Warsih berjalan dengan menenteng baskom itu. Begitu melihatnya, raut wajah Joko langsung sumringah.
Istri apa anak? Ucap Mbah Warsih. Joko mengerjap tak paham dengan maksud ucapan pria tua itu. Kowe janji to bakal ngenai bojomu apa anakmu? Dadi sesuk pas wulane mletek balik meneh. Yang janjimu ora ditepati, ya nyawamu tadi gantine. Kamu sudah janji toh bakal memberikan istri atau anakmu. Jadi besok balik lagi saat bulan purnama. Kalau tidak ditepati, ya nyawamu sebagai gantinya, ucap Mbah Warsih. Joko begitu kaget, ia menggeleng kuat. Selicik apapun ia soal uang, Joko tak mau memberikan ganti nyawa. Loh, katanya tanpa tumbal, Mbah, ucap Joko takut. Lah iya, kan aku wis ngomong, tergantung syaratnya. Lah iki, kowe wis setuju ngiket janjimu go getih. Lah, aku kan sudah bilang, tergantung syaratmu. Lah ini kamu sudah setuju mengikat janji dengan darahmu, ucap Mbah Warsih. Joko tak terima, ia merasa ditipu, namun ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Ia memandang ke arah Sentot yang menggeleng, memperingatkan agar tak melawan batas. Matur nuwun, Mbah, kita pulang dulu, ucap Sentot. Yo wis, pikirkan siapa yang bakal kamu tumbalkan, ucap Mbah Warsih tenang sambil menyerahkan baskom berisi tumpukan uang ke Joko. Dengan perasaan kalut, ia menerima uang tersebut. Ia begitu khawatir dengan kondisi Ratna saat ini. Bodoh pikirnya, kenapa bisa sampai kelewatan. Wes, ayo pulang ke kontrakanku dulu, ucap Sentot. Sesampainya di rumah kontrakan Sentot yang selalu pria itu gunakan untuk menyimpan perempuan lain, mereka duduk termenung dengan baskom penuh berisikan uang. Koyok kepaten ya, Jok. Seperti lelayu ya, Jok, ucap Sentot memandang baskom itu. Asu, bagaimana ini, Tot? Umpat Joko. Ya tidak tahu, perjanjiannya sudah jelas, aku ya bingung, ucap Sentot. Tidak mungkin aku menumbalkan istri dan anakku, ucap Joko merana. Dia begitu sayang dengan keluarganya. Yo piye, kan sudah janji. Piye yo, bagaimana ini? Tanya Sentot entah kepada siapa. Tangan Joko mengepal kuat. Ia meninju dinding rumah kontrakan itu. Asu, piye iki? Ucap Joko kalut. Sentot sejenak diam, lalu membuka baskom dan kembali menatap ke arah Joko. Jok, aku punya saran, tapi kamu jangan marah, ucap Sentot khawatir. Sudah, saran apa? Cepat, kata Joko. Seharusnya setelah mendapatkan uang ia bisa bahagia. Kenapa malah harus memilih satu nyawa di antara keluarganya? Di Ngapura ya, Jok. Maaf, kalau menurutku kamu pilih saja anakmu itu. Tunggu, ucap Sentot cepat saat Joko membuka mulutnya. Kamu sayang toh sama istrimu? Kalau kamu kehilangan dia, pasti bayang-bayang wajah Ratna bakal terus muncul. Tapi kalau kamu kehilangan anak, kan dia juga belum lahir. Jadi kamu bisa melupakan seiring berjalannya waktu. Lagi pula, nanti kamu bisa bikin lagi sama Ratna kalau sudah punya uang ini, ucap Sentot. Joko pun melotot. Bagaimana bisa dia menumbalkan darah dagingnya sendiri? Tapi di satu sisi, ucapan Sentot ada benarnya juga. Joko bangkit. Ia menghisap rokoknya perlahan. Keputusannya sungguh berat, tapi dia tak mau mati muda dan kehilangan Ratna. Joko berbalik berjalan ke arah baskom penuh uang itu. Kamu mau ambil? Ucap Joko. Sentot menggeleng, mempersilahkan Joko untuk menggunakan uang itu. Toh dia juga takut jika Joko malah menjadikannya sebagai tumbal. Ya sudah, buatku semua ya. Ingat, jaga rahasia ini sampai mati. Aku pulang dulu, ucap Joko sambil memasukkan uang itu ke dalam kantong kresek. Sesampainya di rumah, Joko langsung menghambur ke dalam. Saat membuka pintu kamar, ia tak menemukan istrinya. Ratna, panggil Joko. Tak ada sahutan. Lantas ia berjalan ke arah dapur. Ia berpikir mungkin saja Ratna sedang pergi ke kamar mandi. Namun saat Joko tiba di ambang pintu, matanya langsung menangkap sosok yang tergeletak di ujung dapur. Ratna, ucap Joko panik. Ia bergegas menolong istrinya.
Perasaannya begitu khawatir, takut kalau didemit itu sudah mengambil nyawa istrinya itu. Namun hatinya sedikit lega saat melihat dada istrinya itu masih bergerak. "Ratna," ucap Joko mencoba membangunkannya. Namun Ratna hanya mengerjap. Saat melihat Joko, ia pun langsung menghabur ke dalam pelukan suaminya. "Mas, tadi ada setan," ucap Ratna ketakutan. "Sudah, kita ke kamar dulu," pinta Joko sambil mencoba memapah Ratna. Ratna yang ketakutan hanya bisa menuruti Joko. Seumur-umur dia tak pernah bertemu dengan yang namanya dedemit. "Mas, jangan pergi, sini, temenin," ucap Ratna saat Joko hendak pergi ke kamar mandi. "Sebentar tok lo dek, kebelet kencing aku," ucap Joko. Di satu sisi Joko senang, Ratna kembali seperti dulu. Belum lagi saat nanti istrinya mengetahui jumlah uang yang ia bawa, pastinya Ratna bakal kegirangan setengah mati. "Tapi jangan lama-lama," ucap Ratna khawatir. Joko hanya mengangguk, mencium kening Ratna singkat lalu bergegas ke kamar mandi. "Mas, beneran ini?" tanya Ratna kaget. Selepas dari kamar mandi, Joko mengambil bungkusan kresek di ruang tengah dan memberikan kepada Ratna. Sesuai dengan prediksinya, Ratna bakal heboh dengan itu semua. Namun seketika perasaan bersalah muncul, manakala teringat akan calon anaknya yang bakal ia jadikan sebagai tumbal. "Ini uang halal kan?" tanya Ratna curiga. "Halal lah, mau maling di mana uang sebanyak itu? Kemarin beruntung, ada penjualan besar-besaran, jadi aku sama Sentot dapat banyak untung. Kalau tidak percaya, kamu tanya Sentot langsung sana," kata Joko pura-pura merajuk. "Iya mas, maaf. Ya sudah, kita tidur lagi ya. Masih jam 3 subuh ini," kata Ratna tersenyum bahagia. Joko tersenyum senang. Selain mendapatkan uang, ternyata pelet yang ia gunakan untuk Ratna benar-benar manjur. Joko tersentak. Ia bangun dengan keadaan panik. Mimpi yang dialaminya benar-benar terasa nyata. Hal pertama yang ia lihat adalah kandungan Ratna. Rasa bersalah kembali muncul, tetapi selalu ia tepis. Ia memimpikan seorang anak laki-laki menjerit ketakutan, manakala dia diseret oleh makhluk aneh. Bapak, tolong pak, aku anakmu," jerit bocah itu terus terngiang di kepala Joko. "Astaga," ucap Joko mengusap wajahnya kasar. Ia sebenarnya tidak tega melihat kondisi anaknya itu. Begitu memprihatinkan, apalagi saat Joko melihat tubuh mungil itu diseret menggunakan tali. Namun bayangan itu segera ia tepis. Joko yakin keputusannya sudah benar. Benar kata Sentot, jauh lebih baik kehilangan anak yang belum pernah ia lihat ketimbang kehilangan Ratna. Dielusnya perut Ratna yang sudah membesar itu. "Maafkan bapak Yole, bapak sayang sama kamu," ucapnya sendu. Setitik air mata menggenang di ujung mata laki-laki itu. Joko pun beranjak hendak ke kamar mandi. Rencananya hari ini ia akan mencari rumah baru untuk mereka tinggali. Dengan hati yang lebih ringan, ia mulai melangkah. Namun saat membuka pintu, indera penciumannya menangkap sesuatu. Joko mengendus udara sekitar, sambil berjalan mengikuti sumber bau busuk itu. Hingga saat dirinya masuk ke dapur, tubuhnya tersentak manakala menemukan bangkai burung gagak hitam tepat di lantai dapur miliknya. Joko menoleh ke kamar. Takut Ratna melihat ini, buru-buru ia mengambil bangkai itu dan memasukkan ke dalam kantong kresek hitam. Setelah selesai membuang bangkai itu ke sungai, Joko bergegas kembali ke rumah. Pikirannya tak menentu, takut terjadi hal buruk dengan Ratna. Namun saat melihat istrinya masih meringkuk di kasur, perasaannya lega kembali muncul. Ia bergegas mengambil handuk dan segera menyelesaikan ritual mandinya. Rumah milik Juragan Jamal masih ada yang dijual, tapi beda desa. Gimana kalau kita lihat-lihat dulu? Tanya Joko sambil menyeruput kopi hitamnya. Boleh mas, memang cukup ya uangnya. Kalau cukup, nanti aku mau ada 3 kamar ya mas, biar anak kita bisa punya kamar sendiri, ucap Ratna bahagia. Joko tersenyum kecut. Andai Ratna tahu kalau anak itu bakal menjadi tumbal, ia tak akan sudi bertemu dengan Joko barang sedetik pun. Ya terserah saja, kamu yang atur semuanya, ucap Joko.
Singkatnya, mereka berhasil membeli salah satu rumah milik Juragan Jamal. Tak hanya itu saja, bahkan perabot yang ada di dalamnya pun sekalian dibelinya. Wah, beneran bukan mimpi kan ini mas? Tanya Ratna tak percaya. Lantas Joko mencubit kecil lengan istrinya. Aduh, kok dicubit tuh mas? Ucap Ratna sambil mengelus lengannya. Ya biar sadar kalau ini bukan mimpi. Kekeh Joko. Ratna hanya memberungut manja. Ia benar-benar tak menyangka kalau suaminya bisa sedemikian sukses. Maka hari itu juga mereka pindah rumah baru, rumah yang akan menjadi saksi kelam untuk kedua pasangan itu. Joko begitu lelah setelah bolak-balik mengangkut barang mereka ke rumah baru. Akhirnya selesai dek. Orang Joko saat menidurkan tubuhnya di atas kasur. Jangan tidur mas, sudah mau maghrib loh, pamali, ucap Ratna yang sedang menata baju mereka. Joko mendecakkan lidah. Ia berpikir hal-hal semacam itu hanya tahayul semata. Nyatanya dia sering tidur setelah asar dan baru bangun menjelang isya, tapi tak pernah ia mendapatkan tulah. Ngantuk dek, capek banget aku tuh, ucap Joko membalikkan tubuhnya menjadi tengkurap. Tak mengindahkan nasihat Ratna, perlahan kesadaran Joko menghilang. Ia tertidur sore itu. Joko mengerjap, merasakan tubuhnya pegal semuanya. Saat membalikkan badan, ia menyadari kalau hari sudah malam. Ratna, panggil Joko. Tidak ada sahutan, namun ia menyadari sesuatu. Lantas ia menengok ke arah samping. Kening Joko mengkerut, menatap bayi laki-laki yang sedang mengoceh dengan bahasa yang ia tak kenali. Ada perasaan aneh manakala Joko mengamati bayi itu. Perasaan tenang dan bahagia yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Dipegangnya bayi laki-laki itu begitu gemas, bahkan ia sempat mengira kalau itu adalah dirinya sewaktu kecil, begitu mirip. Klak, pintu kamar terbuka. Joko menoleh dan mendapati Ratna berdiri di sana dengan wajah yang begitu teduh. Ayah sudah bangun. Tumben mau main sama anaknya, ucap Ratna sambil berjalan ke arah mereka. Joko mengerjap tolol. Anak, ucapnya. Bercanda terus loh. Ya anakmu toh, memang anak siapa lagi, ucap Ratna jengkel. Joko kembali menoleh ke arah bayi itu. Dipandanginya lekat-lekat, sebuah perasaan teduh hinggap di hatinya. Ya sudah, aku mau masak. Kamu mau makan apa mas? Tanya Ratna lembut. Daging dek, aku mau daging, kata Joko. Ia sudah lama sekali tak makan benda itu, mungkin 3 bulan lebih. Ya sudah, nitip tole ya, aku masak dulu, ucap Ratna berlalu pergi. Kembali Joko menatap ke arah anak itu. Lantas dengan gemasnya ia mulai menimang, mengajaknya bermain. Inilah mimpinya semenjak menikah dengan Ratna, memiliki seorang putra yang nantinya bisa ia banggakan. Hingga Joko mengendus aroma tak sedap, terasa ada yang basah menyentuh tangannya. Loh, malah buang air. Sebentar, ayah panggilkan ibumu yo, ucap Joko terkekeh. Joko segera beranjak. Saat membuka pintu sayup ia mendengar suara dari arah dapur. Begitu juga indera penciumannya. Ia mengendus aroma yang begitu lezat. Ia tahu istrinya itu jago sekali membuat makanan. Dan benar saja, terlihat Ratna sedang sibuk mengolah makanan di depan kompor. Kenapa mas? Tanya Ratna. Tidak menjawab, Joko memeluk istrinya dari belakang dan mengecup ujung kepalanya. Agak terheran saat Joko merasakan tubuh Ratna begitu dingin. Namun ia tak berpikir lebih. Mungkin saja Ratna baru selesai mandi. Masak apa? Tanya Joko mesra. Yo pesananmu Thomas. Tadi bilang mau bikin daging kan? Ucap Ratna tanpa membalikkan badan. Joko memajukan kepala. Namun ia tak mendapati satupun daging di antara bumbu yang dipersiapkan oleh Ratna. Loh, dagingnya mana? Tanya Joko. Ratna berusaha untuk melepaskan pelukan Joko. Ini loh aku lagi siapin. Tole kamu tinggal di kamar, kata Ratna tersenyum simpul. Joko mengangguk, segera mengatakan kalau anak mereka sedang buang air besar. Tolong bawa ke sini ya mas, nanti kosong masakannya kalau ditinggal, ucap Ratna tanpa menoleh.
Joko sekedar mengangguk. Lantas ia segera mengambil bayi mereka di kamar. "Ini taruh di mana? Kasihan sudah banyak ini kotorannya," ujar Joko. "Taruh di atas meja aja mas, biar aku saja, kamu duduk aja di situ," kata Ratna. Tanpa menaruh curiga, Joko meletakkan bayi mereka dan bergegas duduk di kursi makan. Terus ia mengamati Ratna dari belakang. Entah apa yang terjadi, justru Joko mendengar suara isak tangis dari istrinya. Ia hendak bangkit, tapi ia merasakan tubuhnya seolah membatu. "Dek," kata Joko panik. Ratna tidak menggubris, justru tangisannya semakin terdengar kencang. "Dek, kamu kenapa?" tanya Joko panik. Ia terus saja berusaha menggerakkan tubuhnya. "Kenapa kamu tega mas?" ucap Ratna sesenggukan. "Tega apa toh dek? Tolong, mas gak bisa bergerak," kata Joko. Ratna membalikkan tubuh. Di tangannya menggenggam sebilah pisau dapur yang begitu tajam. "Kenapa kamu tega mas?" tanya Ratna sekali lagi dengan mata melotot dan pisau dapur yang teracung tepat ke arah Joko. Joko terkesiap. Ia merontah, takut Ratna berniat buruk kepadanya. Kemudian istrinya itu melangkah pelan. "Kenapa kamu tega? Kenapa kamu mau memakan darah dagingmu sendiri?" tanya Ratna, kini dengan suara mengaung mengerikan. Joko semakin bingung dengan Ratna. Siapa yang mau memakan darah dagingnya sendiri? Tanpa Joko duga, Ratna berdiri tepat di hadapan bayinya. Tanpa bisa ia cegah, wanita itu dengan santainya menghunuskan pisau tepat ke arah jantung bayi laki-laki itu. Cerak. Darah memercik mengenai sebagian tubuh mereka berdua. "Dek, apa yang kamu lakukan?" jerit Joko panik. Tak menggubris ucapan suaminya, Ratna menggerakkan pisau itu melintang dari ujung kiri sampai ujung kanan perut bayi mungil itu. Dengan membelalakkan mata, Joko kehilangan kata-kata. Kini ia melihat Ratna mengaduk-ngaduk perut anaknya. "Ini kan mas pesananmu. Kamu mau memakan anak kita kan?" tanya Ratna datar. Namun kali ini ekspresinya begitu mengerikan. Joko menggeleng sekuat tenaga. Ia terus berusaha untuk bergerak. Lalu tanpa ampun, Ratna memotong salah satu tangan bayi mungil itu. Tanpa diduga ia memakannya dengan begitu nikmat. Joko begitu mual saat melihat bibir istrinya penuh dengan darah. "Ojo lali mas, pas wayah rembulane meletek. Jangan lupa mas, saat bulan purnama," kata Ratna sambil terus mengunyah daging merah itu. Joko mengerjap. Ia terbangun panik melihat sekitaran. Nafasnya memburu hebat manakala teringat dengan kejadian yang barusan ia alami. "Mas, kenapa?" tanya Ratna masih duduk di depan almari. Tidak menjawab, Joko langsung beranjak dan menyentuh perut Ratna. Kamu kenapa sih?" tanya Ratna bingung. Joko menggeleng. Mimpinya barusan benar-benar seperti nyata. Kini ia justru takut dengan keputusan untuk menumbalkan bayinya. "Jagoan ayah, sehat-sehat ya," ucap Joko menangis sesenggukan. Ia sekarang tak tega. Bagaimana bisa seorang ayah tega menumbalkan anaknya sendiri? "Kamu itu kenapa Thomas?" tanya Ratna kebingungan. Joko hanya menggeleng, mengusap air matanya. "Mimpi buruk dek." "Dibilang jangan tidur pas maghrib, ngeyel sih. Sana mandi terus sholat maghrib," ucap Ratna. Joko mengangguk. Ia bergegas menuju kamar mandi. Namun pikirannya terpanjang pada sesuatu. Ia harus segera bertemu dengan Sentot. Tok 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 tok. "Assalamualaikum, Tot," ucap Joko sambil terus mengetuk pintu rumah Sentot. Sudah hampir 15 menit, ia berdiri di depan pintu, tapi tak ada seorang pun yang keluar. Apalagi pergi ya, batin Joko. Ia hendak menunggu, tapi kegundahannya begitu besar. Lantas Joko memutuskan untuk pergi ke rumah janda desa. Ia berpikir siapa tahu Sentot ada di sana. Sesampainya di rumah si janda, bibir Joko tersenyum menyeringai. Benar dugaannya, pasti manusia mesum itu ada di sini. Lihat saja, meski memarkirkan motor Vespanya di celah rumah, tapi barang siapa yang melihat juga tahu kalau itu motor milik Sentot. "Jangan nih, wis tuwa aja mesum,"
Umpat Joko langsung mengetuk pintu dengan keras. Tak berselang lama, menyempullah kepala perempuan. Iem dengan takut-takut mengintip dari balik jendela rumahnya. "Tot, keluar!" teriak Joko lancang. "Anjing, ganggu saja kamu. Mau apa toh?" umpat Sentot. "Wis, ayo ikut, kawin terus," kata Joko tak mengindahkan hasrat Sentot yang masih di ujung tanduk. "Duk, nanti aku mampir lagi ya," ucap Sentot kepada Iem. Janda itu memberengut. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia membanting pintu rumahnya dengan keras. "Asu," umpat Joko kaget. Lantas Joko segera meminta Sentot untuk pergi ke ujung desa. "Kenapa toh?" tanya Sentot. Lantas Joko menceritakan semua yang ia alami. Bahkan saking emosionalnya, tanpa sadar pria itu menitikkan air mata. "Loh, terus gimana? Kan itu pilihanmu," jawab Sentot tanpa rasa iba. "Apa kita kembalikan saja uangnya?" tanya Joko. Sentot mendengus. Bahkan sampai Joko harus bergerak ke samping agar terhindar dari ingus temannya itu. "Emangnya hutang bank bisa dikembalikan tanpa berbunga? Yang waras dikit kamu. Ya sekarang pilihanmu, istri apa anak?" kata Sentot. "Tot, aku gak tega lihat anak itu. Mirip banget sama aku. Itu anakku loh," jawab Joko. "Gila, sekarang sudah terlanjur. Aku yakin ini tidak bisa dibatalkan. Sek toh dengerin dulu," ucap Sentot saat Joko hendak memotong. "Sekarang dilogika saja. Kalau memang benar mimpi itu nyata, kan perjanjianmu sampai bulan depan. Sekarang kandungan Ratna baru menginjak 6 bulan toh. Kupikir itu cuma mimpimu saja," ucap Sentot. "Tapi kalau beneran gimana? Aku bisa mati penasaran kalau Ratna sampai memakan anaknya sendiri," ucap Joko tolol. Plak. Orang Joko saat Sentot menjetak kepalanya cukup keras. "Mana mungkin Ratna melakukan itu? Dia begitu sayang dengan bayinya. Bahkan," ucap Sentot terpotong. "Bahkan apa?" tanya Joko penasaran. "Bahkan dia pernah mau pinjam uang ke istriku karena kamu belum ada uang," kata Sentot cepat. Joko termenung. Kalau dia mengembalikan semua uang itu, pastinya Ratna juga akan kecewa dan bisa bersikap kasar lagi. Tapi kalau dia tidak mengembalikannya, bisa saja kejadian dalam mimpinya menjadi kenyataan. "Sudahlah Jok, aku tahu rasanya tak punya uang. Terlebih kamu laki-laki. Aku yakin sikap dan sifat Ratna sudah berubah drastis sekarang. Kalaupun aku jadi kamu, sebelum terlambat, jauh lebih baik memilih anak yang belum pernah kamu lihat," kata Sentot. Joko termenung, memikirkan perkataan Sentot. Ada benarnya juga. Ia jelas melihat sikap dan sifat Ratna berubah drastis saat tahu kalau dirinya memiliki banyak uang. "Ya sudah, mungkin aku berlebihan. Bisa saja mimpi itu cuma ketakutanku saja," kata Joko mencoba meyakinkan dirinya. "Nah, kalau kehilangan istri, nanti sulit cari lagi. Kalau anak kan bisa kapan saja dibuat," kata Sentot acuh. "Wasu," umpat Joko meredam amarah. Sentot mengabaikannya. Ia mengambil sebatang rokok lalu menghidupkan. "Aku penasaran, bagaimana caranya kamu menepati janji?" tanya Sentot. "Maksudmu?" tanya Joko bingung. "Ya kan, di demit itu bilang toh, kamu diminta untuk memilih sampai malam purnama. Lalu bagaimana caranya menepati janji itu? Apa harus melakukan ritual lagi atau bagaimana?" tanya Sentot gemas. Joko tampak kelihatan jauh lebih bingung lagi. "Aku tidak tahu, lupa tanya sama Mbak Warsih," ujar Joko polos. "Oh bodoh, kalau kamu tidak tahu caranya, bisa-bisa malah kamu yang mati," bentak Sentot. "Ya sudah, ayo kita ke tempat Mbak Warsih. Kok ya aku tidak kepikiran ya?" kata Joko. Sentot menggeleng. Ia benar-benar heran dengan kelakuan manusia satu ini. Bagaimana mungkin dia tidak menanyakan sesuatu yang paling riskan? "Besok sajalah,
Aku masih ada urusan sama Iem. Kepalang tanggung. Atau kamu sendiri saja bawa motorku sana. Ucap Sentot jelas dia menolak untuk pergi bersama Joko. Joko hendaknya memaksa, tapi akhirnya dia menyerah saat Sentot bersikeras tidak mau ikut. Bukan Joko tak mau menunggu, tapi masalah ini kalau tidak segera diperjelas, bisa-bisa membuat dirinya semakin kepikiran. Dengan tekad bulat, Joko bergegas pergi ke rumah Mbah Warsih malam ini, meski tanpa kehadiran Sentot. Sepanjang perjalanan tak hentinya Joko berdoa, berharap tidak ada satupun sosok gaib yang ditemuinya. Hingga saat dia sampai di pekarangan rumah Mbah Warsih, semua tampak gelap, tak ada sumber pencahayaan apapun dari rumah itu. "Opo lagi pergi yo?" tanya Joko. Sejenak Joko terdiam. Ada perasaan ngeri saat hendak mengetuk pintu itu. Bayangan sosok tanpa kepala selalu muncul di hadapannya. "Eyalah, kenapa enggak besok siang saja yo?" tanya Joko membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Nekat, walau dengan perasaan ngeri, Joko bergegas mengetuk pintu rumah itu. 5 menit berselang, tak ada sahutan sama sekali. Joko mencoba menunggu. Ia terus mengetuk pintu rumah itu berulang kali, hingga saat dia sudah merasa lama di sana dan tidak ada jawaban, Joko memutuskan untuk pulang dan kembali esok hari lagi. Namun, saat berbalik, tepat di hadapannya, sosok tanpa kepala itu sudah muncul. Kali ini dia bukan hanya berdiri, melainkan duduk di atas motor Vespa milik Sentot. Joko yang ketakutan hendaknya kabur dari tempat itu. Namun dia juga memikirkan kondisi motor Sentot yang dipinjamnya. "Tok tok 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 tok, Mbah Warsih," kata Joko terus menggedor pintu rumah itu dengan keras. "Ngopo toh? Kok ora iso alon? Kenapa toh? Tidak bisa pelan?" tegur Mbah Warsih dengan muka mengantuk. "Itu Mbah, itu," kata Joko sambil menunjuk ke arah motor Vespa milik Sentot. "Halah, kok ia masih takut? Sudah ayo masuk," kata Mbah Warsih. Bergegas Joko masuk ke dalam rumah. Tak seperti biasanya, saat kemarin Joko datang ke tempat ini, rumah itu selalu tercium aroma dupa atau kemenyan. Namun sekarang, justru yang tercium malah seperti aroma bangkai yang sudah membusuk beberapa hari. "Ngopo? Arep ngopo?" tanya Mbah Warsih saat menghidupkan lampu minyak. "Nuwun sewu Mbah, soal ritual saya di bulan purnama besok, apa yang harus saya lakukan?" tanya Joko langsung ke pokok permasalahan. Tampak Mbah Warsih termenung. "Wis, nanti kamu juga tahu sendiri. Kamu yang memutuskan siapa yang kamu pilih. Sekarang pulang sana, Simbah sudah mengantuk," kata Simbah berdiri dan mempersilahkan Joko untuk pergi. Dengan berat hati, Joko pun beranjak. Meski masih banyak pertanyaan yang ada di kepalanya, ia berusaha untuk menepis semua kegundahan itu. Singkatnya, Joko sudah berada di rumah barunya. Dilihatnya Ratna sudah tertidur pulas di atas kasur. Lantas ia berjalan ke dapur, berniat untuk membuat secangkir kopi untuk menenangkan pikirannya. Namun seketika langkahnya terhenti saat mendapati Ratna berdiri memunggunginya. Wanita itu seperti sedang sibuk di depan kompor. Joko tak berani mendekat. Ingatan bagaimana Ratna mencincang bayinya masih begitu melekat di pikirannya. "Sudah pulang Mas," ucap Ratna tanpa memalingkan kepala. Joko tersentak. Ia mundur 1 langkah. Bagaimana mungkin Ratna tahu kehadirannya? Terlebih jelas sekali, tadi ia melihat istrinya itu sedang tidur di dalam kamar. Tanpa menjawab, Joko langsung berlari ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang ketika tak mendapati sosok Ratna di dalam kamar. "Asu," umpat Joko bingung. "Mas, kamu kenapa?"
Tanya Ratna dari ambang pintu dapur. Enggak dek, bukannya kamu tadi tidur ya? Tanya Joko memastikan. Hah? Tidur? Aku itu dari tadi di dapur, manasin makanan. Kamu sudah makan? Tadi aku bikin semur daging kesukaanmu, ucap Ratna tersenyum simpul. Joko menghela nafas. Ia benar-benar bingung kenapa malah dia mendapati banyak keganjilan seperti ini. Tak punya kuasa, Joko berjalan ke arah Ratna. Dibelainya rambut istrinya itu tampak begitu nyata. Seketika Joko mengerang lega. Mungkin saja karena dia banyak pikiran, Jali berhalusinasi seperti ini. Yuk makan, sudah aku siapkan itu, ucap Ratna. Akan tetapi Joko justru memeluk istrinya erat. Ia benar-benar tidak ingin kehilangan Ratna. Andai dia lebih rajin dalam bekerja, mungkin saja dia tidak akan menempuh jalan seperti ini. Kamu kenapa sih? Kangen, ucap Ratna. Joko membuka mata, mengendurkan pelukannya. Namun kali ini yang terlihat bukannya Ratna yang biasanya. Wanita itu sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Rambutnya awut-awutan, kepalanya berdarah banyak sekali sampai menetes ke depan bajunya. Joko terlonjak sampai jatuh ke tanah. Ia tak kuasa berbicara. Pandangannya terus tertuju ke arah Ratna. Mas, kenapa? Tanya Ratna. Joko menggeleng kuat, berteriak meminta Ratna untuk tak mendekat. Namun justru Ratna tersenyum menyeringai. Mas, ingat janjimu. Kamu sayang kan sama aku? Kalau kamu mau aku selamat, korbankan bayi ini. Kamu mau tahu caranya kan? Ucap Ratna datar. Minggat, gagap Joko ketakutan. Begini loh mas, aku kasih tahu caranya. Lantas Ratna berjalan ke arah meja, mengambil pisau dapur yang begitu runcing. Lalu Ratna berbalik dan kembali berjalan ke arah Joko. Ia duduk mengangkang menghadap ke arah suaminya. Lihat mas, aku kasih tahu caranya, kata Ratna parau. Tanpa Joko duga, Ratna langsung menghujamkan pisau itu tepat ke arah perutnya. Tanpa rasa sakit sedikit pun, wanita itu mengaduk-ngaduk isi perutnya, mengeluarkan usus dan mengambil daging yang sudah berbentuk manusia. Ratna, jerit Joko saat sudah mendapatkan suaranya. Wanita itu hanya tersenyum, namun ia juga menitikkan air mata. Ini mas, ambil, tepati janjimu, ucap Ratna. Joko menggeleng, ia berusaha untuk mundur. Mas, mau kemana? Tanya Ratna mencoba beranjak dengan tubuh bersimbah darah. Joko menjerit. Langsung ia beranjak berlari ke arah depan. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Bukan hanya ketakutan, tetapi rasa bersalah benar-benar muncul di dalam batinnya. Klak, 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 klak. Anjing, buka. Umpat Joko saat berusaha untuk membuka pintu. Mas, tanya Ratna di belakang Joko. Ia menjerit, meminta Ratna untuk mundur. Minggat, pergi, itu demit anjing, minggat. Sadar mas, sadar, kamu kenapa? Tanya Ratna mencoba mendekat ke arah suaminya. Ia tampak bingung dengan kelakuan laki-laki itu. Justru sekarang yang Ratna lihat, Joko tampak meringkuk di ujung ruangan dengan menutup wajahnya. Astagfirullah, mas, kamu itu kenapa sih? Tanya Ratna mencoba mendekati Joko. Namun yang terjadi, Joko malah memberontak, menendang Ratna sampai wanita itu jatuh tersungkur di lantai. Astagfirullah, mas, jerit Ratna kesakitan sambil melindungi perutnya. Tanpa mengindahkan kesakitan Ratna, Joko membuka pintu dan langsung berlari keluar rumah. Sedang Ratna terus meringis merasakan perutnya begitu sakit. Joko sigap menunggangi Vespa milik Sentot. Di dalam pikirannya saat ini hanya temannya itu yang bisa membantu. Tok, Tot, Sentot, teriak Joko sambil menggedor pintu rumah. Iem dengan keras.
Klek. "Kenapa lagi toh, Jok?" ucap Sentot dengan muka mengantuk. Tolong, kata Joko terus melihat ke arah belakangnya. Merasa ada yang janggal, Sentot meminta Joko untuk menunggu, sementara dia mengambil pakaian di dalam kamar. Bergegas setelah itu, Sentot membawa Joko ke rumahnya. Saat ini sedang tidak ada seorang pun di sana. Istrinya pun sedang pergi ke rumah orang tuanya. "Minum dulu, cerita pelan-pelan," ucap Sentot sambil menyerahkan segelas air. Joko menurut. Ia minum dan langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami. "Hah? Mata batinmu terbuka?" tanya Sentot. "Tidak tahu, apapun itu namanya, kenapa aku malah melihat hal-hal seperti itu?" tanya Joko. Sentot menggeleng. Ia menceritakan bahwa selama dia melakukan ritual untuk membuat istrinya menurut, ia tak pernah mendapati hal-hal seperti itu. "Sudahlah Tot, kita pergi saja ke rumah Mbak Warsih. Temani aku ya," kata Joko mengiba. Sudah tenang dulu. Aku temani tapi besok pagi. Sekarang sudah hampir tengah malam," ucap Sentot. "Tapi," kata Joko. "Sudah, sekarang aku antarkan kamu pulang. Kasihan Ratna menunggumu sendirian di rumah," kata Sentot. Akhirnya Joko menurut, dengan syarat Sentot harus menemaninya sampai pagi. Ia tak mau kejadian yang barusan ia alami terulang kembali. Sesampainya di rumah Joko, mereka begitu terkejut saat mendapati Ratna pingsan di ruang depan. Buru-buru mereka menggotong wanita itu ke kamar. "Dek, bangun," ucap Joko. Sentot pun tampak bingung. Kenapa malah Joko mendapati hal-hal seperti ini? Seolah Joko sedang dibuat menjadi orang gila. "Kalau seperti ini, mending kita sekarang ke tempat Mbak Warsih. Biar aku panggil tetangga untuk menunggu Ratna," kata Sentot langsung menghambur pergi. Joko tak menjawab. Ia menyesal telah melakukan ini semua. Hal yang seharusnya membuat hidup mereka bahagia malah mengantarkan kematian keluarganya sendiri. Tak berselang lama, Sentot datang dengan salah seorang tetangganya. Joko tahu itu karena wanita itu pun merupakan pegawai dari usaha milik Sentot dan istrinya. "Sudah, kalian segera cari obatnya. Si Mbok tahu ada yang aneh dengan Ratna," kata Mbok Jainah. Joko sempat heran dan merasa ada yang ganjil. Namun ia tidak mau berpikir lebih. Yang penting saat ini adalah nyawa dari keluarganya. Ia sudah ikhlas sekarang. Walaupun harus kehilangan bayinya, ia tak mau harus kehilangan Ratna juga. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mbak Warsih, Joko hanya diam. Ia terus memikirkan keadaan istrinya itu. Sesampainya di rumah Mbak Warsih, kondisi rumahnya masih sama seperti sebelumnya. Semua lampu masih terlihat padam. "Yakin kamu tadi ketemu Mbak Warsih?" tanya Sentot. "Yakinlah, lawong aku disuruh masuk kok dan disuruh pulang," kata Joko. Sentot mengangguk, lantas mengetuk pintu. Namun setelah lama menunggu, laki-laki tua itu tak kunjung muncul. "Kamu tunggu di sini, biar aku panggil dari belakang," kata Sentot. Joko hanya mengangguk. Ia pun enggan untuk beranjak, takut melihat sosok tanpa kepala itu lagi. 10 menit berselang, kini Joko melihat lampu dalam rumah menyala. Klak, pintu rumah terbuka dan menyembullah kepala Sentot dari dalam. "Masuk, Simbah lagi di belakang tadi, sekarang sedang pergi ke bukit untuk melakukan ritual," kata Sentot. Joko mengangguk, lantas ia masuk ke dalam. Suasana masih sama, namun samar Joko mengendus aroma busuk dari suatu tempat. "Istirahat, aku buatkan minum," ucap Sentot menghambur masuk ke area dalam rumah. Joko tak tenang. Ia terus berjalan mondar-mandir menunggu kehadiran Mbak Warsih. Sesekali ia melihat ke arah luar. Terdengar suara derik api dari dapur. Mungkin itu Sentot yang sedang membuat air panas. Tak tahan, Joko mencari rokok di kantung celananya. Sial,
ucap Joko saat menyadari bungkus rokok yang tadi ia beli sudah hilang entah kemana. Tot, Tot, panggil Joko. Tidak ada sautan sama sekali, namun masih terdengar suara derik api dari arah dapur. Tak sabar, Joko melangkah ke dalam. Namun saat hendak menuju ke arah dapur, indera penciumannya kembali menangkap sesuatu yang amat teramat busuk. Batin Joko begitu penasaran. Ia mengendus sekitar, mencari sumber bau, hingga ia mendapati salah satu kamar dengan aroma yang begitu busuk. Lantas ia mendorong pintu kayu itu perlahan. Awalnya ia tak melihat apapun, karena lampu kamar itu mati. Yang terlihat hanya siluet lemari yang terkena cahaya temaran lampu. Namun, saat Joko menghidupkan saklar lampu itu, tubuhnya terlonjak sampai jatuh ke lantai. Ia begitu syok saat melihat sesosok jasad yang sudah membiru tergantung di kasau kamar itu. Tot, Tot, teriak Joko ketakutan. Ia terus memundurkan tubuhnya ke belakang. Terdengar suara langkah kaki tergopoh. Kenapa? Tanya Sentot dari ambang pintu. Joko hanya menunjuk ke arah kamar sambil menggeleng ketakutan. Sentot berjalan pelan, tangannya memegangi balok kayu. Joko tahu laki-laki itu pasti sedang berjaga kalau ada hal-hal buruk. Namun, saat Sentot berada di sampingnya, ia justru memukulkan balok kayu itu ke kepala Joko. Dalam sekedipan mata, kepala Joko terasa begitu berat, lalu semuanya menjadi gelap. Joko merasakan wajahnya terkena guyuran air. Matanya mengerjap, menahan rasa sakit di kepala yang begitu berat. Perlahan pandangannya kembali. Ia tak bisa bergerak, menyadari kalau tubuhnya terikat tali tambang. Sudah bangun? Tanya Sentot datar. Tak pernah Joko melihat ekspresi keji di wajah laki-laki itu. Lepas bangsat, tanya Joko lirih. Kenapa? Kaget? Tanya Sentot. Joko menggeleng. Ia berusaha untuk menepis rasa sakit di kepalanya. Ia begitu kebingungan kenapa Sentot melakukan ini semua. Tampak Sentot menghela nafas panjang. Sebelum aku membunuhmu, biarkan aku cerita dulu ya Jok, kata Sentot sambil menghidupkan sebatang rokok. Joko mengerang. Ia terus berusaha untuk melepas ikatannya. Tenanglah Jok, ini tidak akan lama. Setelah itu kamu bisa tidur dengan tenang, ucap Sentot. Apa maksudmu? Tanya Joko lirih. Kenapa kamu malah menelantarkan Ratna? Memintanya bekerja untuk menghidupimu? Tanya Sentot. Joko begitu heran. Apa hubungannya denganmu? Bangsat, ucap Joko. Banyak Jok, banyak. Katresnanku marang kowe main-main. Akeh Jok, akeh. Katresnanku marang kowe ora main-main. Aku ikhlas Ratna rabi karo awakmu, nanging opo? Kowe malah gawe uripe Ratna sengsara. Banyak Jok, banyak. Ketulusanku padamu itu tidak main-main. Aku ikhlaskan Ratna untuk menikah denganmu. Kenapa malah kamu membuat hidupnya sengsara? Tanya Sentot. Joko terhenyak. Ia tak menyangka Sentot memiliki perasaan kepada Ratna. Paham sekarang. Dari dulu aku sudah mencoba membantumu agar bisa membahagiakan Ratna. Tetapi apa? Istrimu itu selalu datang kepadaku untuk bercerita banyak hal tentangmu, tentang perilakumu, ucap Sentot. Sial. Ternyata selama ini Ratna selalu mengumbar aib keluarganya kepada orang lain. Padahal Joko sendiri selalu menutupi apapun yang terjadi di rumah tangganya. Awalnya aku memaklumi, tapi semakin lama perasaanku kepada Ratna tak terbendung. Rasa cintaku kepadanya malah justru semakin besar. Aku muak saat mendengar dia selalu kau pukuli. Maka aku membuat rencana Jok. Kuhasut Ratna agar berhenti bekerja, agar kamu mau berusaha. Tapi apa? Yang kulihat
kamu justru main sabung ayam dengan uang yang sengaja aku titipkan kepada laki-laki tua itu, ucap Sentot. Joko membelalakkan matanya. Ia teringat dengan kejadian saat menemukan dompet milik laki-laki tua itu. Sudah ingat, bukannya bekerja, malah kamu memilih jalan instan. Disitulah aku berpikir untuk membunuhmu saja. Aku mencari orang untuk membantuku, yaitu Mbah Warsih. Dia memang dukun. Semua yang kau lihat itu memang jin peliharaannya. Tapi di tengah jalan, laki-laki bodoh itu malah ingin memberitahumu semuanya. Terpaksa aku membunuhnya. Tapi dalam kematiannya pun, ia masih sempat untuk menemuimu, ucap Sentot. Bangsat, kata Joko lirih. Namun tanpa Sentot ketahui, selama dia bercerita, Joko selalu berupaya untuk mengendurkan ikatan tali di tangannya. Buk! Sentot memukul perut Joko dengan keras, sampai ada darah yang keluar dari mulutnya. Kamu yang bangsat, Jok. Jangan kamu pikir bisa membeli rumah untuk Ratna, lantas kamu bisa menjadi suami yang baik. Asal kamu tahu, uang yang kamu anggap pesugihan itu milikku semua. Aku memang berencana setelah kamu mati, aku bakal menikahi Ratna dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, umpat Sentot sambil meludah ke arah Joko. Joko begitu murka. Ia benar-benar tidak menyangka orang yang dia anggap sebagai sahabat karibnya tega melakukan ini semua. Pantas saja ia selalu meminta Joko untuk membunuh bakal calon anaknya. Sudah ya Jok, sudah hampir pagi. Aku tak mau tetangga tahu. Nanti biar ku buat seolah-olah kita berhadapan dengan perampok, ucap Sentot. Ia pun berdiri, mengambil bilah golok di sampingnya. Joko yang melihat itu begitu panik. Inikah akhir hidupnya? Kemudian Sentot berjalan ke arah Joko. Tangannya terangkat. Satu hal lagi, anak yang ada di kandungan Ratna itu bukan anakmu, tapi anak kandungku. Selamat tinggal ya Jok, ucap Sentot. Tanpa berpikir panjang, Joko menghantamkan kepalanya tepat ke arah kening Sentot. Kedua laki-laki itu langsung tersungkur ke lantai. Kepala Joko teramat pusing. Bekas hantaman balok kayu saja rasanya masih membekas. Kini ia harus merasakan penderitaannya berlipat ganda. Tali yang mengikat tangan Joko mengendur. Ia berusaha untuk melepas. Saat tali itu lepas seutuhnya, tampak Sentot juga berdiri limbung memegangi sebilah golok yang begitu tajam. Asuh, umpat Sentot. Ia berusaha menebas Joko membabi buta. Akan tetapi Sentot lupa bahwa dari kecil Joko sering berlatih ilmu bela diri. Mati, kata Sentot. Joko terus menghindar. Sesekali dia menendang kaki Sentot. Hingga saat Joko melihat tenaga temannya melemah, sekuat tenaga ia menendang perut Sentot dengan kerasnya. Laki-laki itu terjungkal ke belakang. Buru-buru Joko mengambil golok dan melemparkan keluar rumah. Lantas ia memukul wajah Sentot membabi buta. Bangsat, jangan pernah ikut campur urusan keluargaku, umpat Joko murka. Ia benar-benar sadar sekarang, selama ini hidupnya tak berguna. Akan tetapi dia juga tidak mau mati saat ini. Ia masih memiliki impian untuk hidup bersama Ratna, meski wanita itu sudah mengkhianatinya. Baginya semua itu kesalahannya juga. Andai dia lebih serius dalam menjalani hidup, semua ini tak akan pernah terjadi. Mata Joko sudah menyalang penuh amarah. Dia memandang Sentot dengan pandangan kesumat. Bunuh Jok, bunuh aku. Hiduplah dengan rasa bersalah, kata Sentot sengit. Namun Joko justru mengendurkan pegangannya. Lantas ia mengambil tali dan mengikatkan ke tangan dan kaki Sentot. Sesaat dia ingin membunuh pria ini, namun batinnya berkata lain. Dengan sisa tenaga, ia menyeret Sentot agar masuk ke dalam kamar tepat di mana jenazah Mbah Warsih masih tergantung. Kemudian Joko berjalan keluar.
terlihat cahaya di ujung ufuk timur mentari sudah hampir muncul. Dengan tergopoh ia berjalan menuju ke arah rumah tetangga Mbak Warsih yang letaknya ada di depan desa. Namun, baru sampai area ladang, tubuhnya tersungkur. Ia sudah tidak kuat menahan rasa sakit yang ada di kepalanya. Lalu semuanya menjadi gelap. Joko mengerjap. Ia bingung dengan kerumunan yang ada di sekitarnya. Sudah bangun, ucap salah seorang yang tak Joko kenali. Joko merasakan ada tangan yang mengangkat kepalanya. Ia dipaksa untuk minum dengan menggunakan sendok. Kini setelah ia mulai sadar, Joko langsung meminta kepada orang itu untuk memeriksa rumah Mbak Warsih. Desa itu gempar saat menemukan mayat Mbak Warsih tergantung dan satu orang laki-laki yang terikat berada di sebuah kamar. Awalnya Joko dituduh sebagai pelaku, sempat ia hampir dihajar oleh warga, namun Pak Kades melindunginya. Saat sudah pulih, Joko menceritakan semuanya. Beruntung Sentot masih hidup, walau kondisinya memprihatinkan. Dengan kesaksian Sentot pula, akhirnya Joko terbebas dan bisa pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Joko menunggu beberapa saat untuk mengkonfirmasi semua yang dikatakan oleh Sentot. Awalnya ia tidak percaya bahwa bayi yang dikandungan Ratna adalah anaknya sendiri. Namun semua itu berubah saat setelah istri Sentot memberitahu bahwasanya suaminya itu mandul. Hal yang tak pernah Joko duga, Sentot iri dengan kehidupan Joko karena bisa memiliki anak. Maka dari itu Sentot meminta izin kepada istrinya untuk membuahi si janda dengan syarat setelah anaknya lahir maka merekalah yang akan merawat. Namun ternyata setelah 3 bulan berjalan itu hanya dalih dari Sentot karena istrinya sendiri baru mengetahui kalau Sentot tidak bisa memiliki keturunan. Akhirnya Joko memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke rumah lamanya. Menjadi pelajaran berharga untuknya. Joko dan Ratna mencoba memulai hidup baru dan percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Sedang Sentot, dia diserahkan kepada polisi untuk menjalani sisa kehidupan di dalam penjara. Sekian.